Keputusan besar yang dibuat PSSI di awal tahun 2025 ini dengan melakukan pergantian pelatih asal Belanda pada akhirnya membuat aura timnas Indonesia semakin kental dengan sepak bola Eropa. Dan kayaknya nih, julukan Belanda kecil yang sebelumnya disematkan ke timnas Curaçao juga akan disematkan ke Indonesia. Walaupun orang sini udah punya julukan lain, yakni timnas cabang. Ya, sekata-suka, akui aja lah kalau sebagian besar pemain yang ada di timnas Indonesia adalah diaspora yang lahir dan besar di Belanda. Dididik oleh sistem pembinaan KNVB, bukan PSSI yang sampai sekarang nggak jelas wujudnya. Meskipun begitu, kita juga harus mengakui kalau dengan adanya pemain diaspora, level timnas kita pun beneran meningkat. Dan sekarang tim Garuda beneran nggak lagi jadi bahan ceng-cengpo di Asia. Iya loh, beneran. Mau bukti? Gak usah jauh-jauh. Lihat aja di kualifikasi Piala Dunia 2022. Tak kalah Indonesia beneran diayam-ayamin oleh tim-tim ASEAN lainnya, macam Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Akan tetapi selayaknya roda semesta, sekarang semuanya berbalik. Sesuatu yang kemudian membuat media ternama seperti ESPN dengan tegas menyatakan kalau Indonesia saat ini emang bukan lagi sebuah tim yang hanya berkutat di level ASEAN, melainkan udah mulai merambah ke level Asia atau bahkan dunia. Di luar dari segala kontroversi yang ada, terutama ya tahu sendirilah soal pergantian pelatih, apresiasi tetap benar-benar layak disematkan ke PSSI yang sekarang. Tentu tanpa mengucilkan kepengurusan sebelumnya, akan tetapi harus diakui kalau di era Erick Thohir, kita bisa benar-benar merasakan gimana kemajuan pesat yang dialami timnas Indonesia. Dan bisa jadi sekarang kita nggak akan merasa minder lagi untuk bertarung melawan tim-tim besar Asia. Ya nggak, mau hasilnya gimana, yang penting kita udah nggak jiper duluan sebelum main. Memang harus diakui kalau dalam beberapa waktu terakhir, timnas Indonesia emang mantap pol. Terutama dengan masuknya gerbong pemain diaspora terbaik. Pada akhirnya menjadikan timnas Indonesia kini tak lagi dipandang sebelah mata terutama oleh tim-tim elit Asia lainnya. Terlebih masuknya jajaran pelatih baru yang diisi nama-nama besar seperti Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Daniel Lanzat, dan Gerald van den Berg membuat nuansa Eropa dari tim ini makin terasa adanya. Tiap melihat kenyataan yang ada, wajar sih jika media ternama seperti ESPN pun tak ragu menyebut Indonesia adalah tim terbaik di ASEAN saat ini. Bahkan di saat tim-tim rival ASEAN macam Thailand, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran, Indonesia dengan full senyum melesat sendirian. Dan yang dianggap paling berkesan tentu saja keberhasilan skuad Garuda jadi satu-satunya wakil ASEAN di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia serta lolos langsung ke Piala Asia 2027. Gak cuman itu, Indonesia kini benar-benar punya peluang besar lolos ke Piala Dunia. Yap, media asal Amerika tersebut menilai apa yang dicapai Indonesia sekarang ini secara konstan memperlihatkan level mereka yang udah harusnya menatap ke Asia bukan lagi ASEAN. Sebab dengan komposisi yang diisi banyak pemain Eropa plus jajaran pelatih yang juga punya nama besar, membuat tim senior Indonesia sejatinya layak untuk jadi tim yang diperhitungkan di level elit Asia. Terlebih jika melihat nilai pasar yang ada, 7 dari 10 nama pemain termahal ASEAN terdapat di Indonesia, di mana Mesilkors sejauh ini masih menduduki posisi teratas. Bahkan nih, satu nilai Mesilkors lebih mahal dari satu skuad timnas Vietnam. Dan di Asia, timnas Indonesia masuk 10 besar jajaran tim termahal. Hal yang benar-benar membuktikan kalau gap Indonesia dengan tim-tim ASEAN lainnya emang sejauh itu sekarang. Lebih lanjut, ESPN sendiri juga menyoroti penurunan performa Thailand maupun Vietnam. Yap, sebagai dua tim yang sebelumnya dianggap terkuat di ASEAN, nasib mereka benar-benar miris. Paling ngeri ya Vietnam, yang mana nggak di level senior U23 dan U16, mereka benar-benar dibuat tunduk oleh Indonesia. Terlepas dari keberhasilan mereka ngalahin Indonesia yang turun dengan tim U22 dengan skor 1-0 di Piala AFF kemarin, plus akhirnya jadi juara. Cie. Tak bisa dipungkiri, itu belum cukup menutupi rentetan hasil buruk di 2024 kemarin, di mana dari 4 kali pertemuan di level senior, gawang Vietnam diberondong 5 gol dan sama sekali nggak bisa membalas. Salah 1-0 di Piala Asia, lalu 1-0 dan 3-0 di kualifikasi Piala Dunia 2026, sesuatu yang akhirnya turut mengundang amarah dari publik Vietnam itu sendiri ketika itu, yang menilai kalau kepengurusan sekarang benar-benar busuk. Udah banyak masalah internal, regenerasinya bapuk, plus susah dapat pemain keturunan di Eropa. Membuat kemunduran Vietnam saat ini ya emang sesuatu yang nggak bisa dihindari lagi. Makanya wajar keberhasilan mereka juara AFF kemarin dianggap berkah yang luar biasa.
Yap, terlepas dari apapun, pokoknya timnas Indonesia harus bisa menjaga momentum yang ada untuk terus konsisten ke depannya. Jangan sampai segala hal yang udah dibangun ambruk gitu aja. Untuk itu, selain terus mencari pemain diaspora terbaik, PSSI bersama semua elemen sepak bola Indonesia harus bisa membenahi segala PR yang ada, mulai dari pembinaan, sistem kompetisi, dan lain sebagainya.